Assalamualaikum. Baik anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat belajar, Terima kasih. Baik, sekarang kita akan membaca doa. Siapa ketua kelasnya? Angkat tangan. Silakan dipimpin teman-temannya. Ya, silakan. kami siap, kami benar, tangan diangkat, kepala ditunjukkan, berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ushrah li sadri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Bagaimana kabarmu pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat belajar lillahi ta'ala. Baik, sekarang Bapak akan mengabsen kalian ya. Afika Nafisa Asmi, Afra Putri Alif hadir. Aisyah Anindita Safika hadir. Aisyah Sofiatul Mukarramah Bitas hadir. Alya Nur Izati, mana? Angkat tangan. Ya, hadir. Kemudian Amira Cahya Waluya hadir. Aufa Azalia Rizki Hadir. ya, hadir ya semuanya. Kemudian Airena Sahmina Mawardi. Oh, nggak masuk. Kemana ini? Sakit. Sakit. Baik, lanjutkan. Bilqis Aulia hadir. Dinesa Intan Arnesti ya, hadir. Fadela Az-Zahra Masudi nggak masuk. Famida Ardelia hadir. Mana? Oh ya. Hansa Zahira Khairunisa Hansa hadir ya. Kemudian Kaila Akila Latifah hadir. Kemudian Lutfita Alia Nugrahanti hadir juga. Kemudian Maulida Yasmin Al-Mufidah hadir. Mikaela Sahrazade hadir. Kemudian Nadine hadir. Nadia ya, hadir juga. Raisa hadir. Safia hadir. Syakila Saina hadir. Syakira Zahra Zakir, alhamdulillah ya. Akan berlatih atau belajar tentang zakat ya, zakat. Coba kameranya diperlihatkan ke sana, Mbak. Nah, itu zakat ya.
Hidup lapang dengan berbagi. Ada zakat, ada infak, ada sedekah dan hadiah. Insya Allah kita akan mempelajari semuanya dan paling spesifik kita akan belajar tentang zakat. Apa yang dimaksud dengan zakat? Zakat adalah sebuah ibadah, ya, sebuah ibadah yang mana seseorang muslim nanti ada syarat-syaratnya. Nah, nanti kalian juga akan saya kasih tugas, ya, per kelompok untuk nanti membedah masalah pengertian zakat, ya. Pengertian zakat, kemudian jenis zakat, kemudian siapa saja yang wajib berzakat, syarat-syarat berzakat itu. Kemudian jenis-jenis zakat ada dua, yang secara umum ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kemudian zakat mal itu macamnya apa saja. Kemudian ada yang penerima zakat, ya, 8 asnaf yang dinamakan apa ini namanya, mustahik, orang yang berhak untuk menerima zakat. Insya Allah semuanya siap ya mendapatkan tugas ya. Nanti kalian akan mempresentasikan apa itu zakat secara bahasa, kemudian secara istilah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan menjelaskan sedikit ya, menjelaskan sedikit tentang zakat. Zakat itu rukun iman yang keberapa? Rukun iman, rukun Islam, mohon maaf ya. Rukun Islam yang ketiga. Yang pertama apa? Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Kemudian puasa. Kemudian haji bagi yang mampu. Alhamdulillah. Itu ya. Untuk zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga. Zakat ada berapa, teman-teman? Ada dua secara umum ya. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Ya, zakat fitrah dan zakat mal. Nanti kalian akan kita mintai untuk berdiskusi. Baik, kita langsung saja ya berdiskusi untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 sini ya, ini lembar kelompoknya, silakan merapat dengan temannya, boleh mejanya didekatkan ya, dekatkan ya, bisa dekatkan. Kemudian kelompok 2 sini berhadapan-hadapan, ini sana. Kemudian kelompok 3 sini ya. Kemudian ini kelompok 4 ya. Bisa maju berhadapan-hadapan dengan tangannya. Untuk kursinya boleh dibalik ya. Dibalik, boleh dibalik. Untuk kursinya. Baik. Untuk kelompok 1 itu ada pertanyaannya. Yang pertama, jelaskan pengertian zakat secara bahasa dan istilah. Ya. Yang kedua adalah jelaskan jenis zakat secara umum dan jelaskan pengertiannya. Nah, itu ya. Kemudian untuk kelompok 2 mana? Kelompok 2 mana? Kelompok 2 angkat tangan. Ya, kelompok 2. Pertanyaannya yang satu, jelaskan syarat wajib orang membayar zakat. Ya. Kemudian yang kedua, jelaskan syarat harta yang dizakati. Untuk kelompok 3 mana? Kelompok 3? Kelompok 3 pertanyaannya adalah jelaskan 8 asnaf golongan penerima zakat. Nah, itu ya, nanti dijelaskan. Kemudian kelompok 4, mana kelompok 4? Kelompok 4,
Jelaskan pengertian zakat mal, macam-macam zakat mal, nisab dan berapa persen dikeluarkannya. Ya, baik anak-anak semuanya, silakan kalian berdiskusi, silakan boleh buka buku, ya. Silakan untuk sama-sama dibahas dan dikerjakan. Jawabannya salah satu boleh menulis, ya. Menulis, silakan. Salah satu menjadi tukang tulis. Baik. Ayo silakan didiskusikan. Ya, bagus. Siapa ini yang nulis? Yang menjawab? Oke, Mbak Afika. Ya, silakan. Silakan didiskusikan. Ini kelompok 1. Nah. Ini ada kelompok 2 ya. Kelompok 2, silakan didiskusikan. Dicatat jawabannya. Ini kelompok 3. Ya, kelompok 3. Kelompok 3, silakan didiskusikan. Sebisanya ya, nanti kita bahas waktu presentasi nanti ya. Oke. Selanjutnya ini teman kita yang kelompok 4 ya, kelompok 4. Kelompok 4. Ini bahas apa ini, Mbak? Kelompok 4 ini, Mbak? Pengertian zakat mal, macam-macam zakat mal, nisab sama persen. Oh iya ya. Bagus, bagus. Nah, alhamdulillah anak-anak sedang berdiskusi. Boleh membuka buku ya. Silakan dibuka bukunya. Sebisanya ya, sebisanya nanti kita diskusikan bersama-sama, kita pecahkan bersama-sama. Baik anak-anak, kiranya sudah lama ya, sudah insya Allah sudah capek kalian berpikir ya, sudah memeras otak. Sekarang kita akan saksikan temanmu untuk mendiskusikan, untuk presentasi ke depan ya, mempresentasikan ke depan. Baik, yang pertama silakan. Sudah siap kelompok pertama? Ya, baik. Silakan maju ke depan ke sini. Kalian mempresentasikan ya. Semuanya ya. Semuanya silakan berdiri di sini. Yuk, silakan. Baik teman-teman semuanya, kita akan menyaksikan dan mencermati teman kalian mempresentasikannya. Silakan dibaca pertanyaannya tadi, kemudian silakan dijelaskan jawabannya. Yuk, silakan. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian zakat secara bahasa dan istilah. Jawabannya adalah pengertian zakat secara bahasa adalah yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Pengertian zakat secara istilah adalah
bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, lalu diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pertanyaan kedua, jelaskan jenis zakat secara umum dan jelaskan pengertiannya. Secara umum, terdapat dua jenis zakat utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap muslim saat menjelang Idul Fitri. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan pada harta yang telah mencapai nisab dan haul. Ya, alhamdulillah. Baik, teman-teman. Ini tadi penjelasan temanmu sangat lengkap sekali tentang pengertian zakat secara bahasa dan pengertian zakat secara istilah. Jadi dijelaskan bahwasanya zakat secara bahasa adalah dari kata zaka yasku zakatan, yaitu artinya suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Ya. Nah, dari temanmu ini tadi kalian bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasanya zakat itu tidak merugikan orang yang berzakat. Ya, zakat itu tidak merugikan orang yang berzakat, tetapi malah menguntungkannya. Ya, malah menguntungkannya. Kenapa? Karena bisa membersihkan harta kita, jiwa kita akan bersih. Kemudian pengertian zakat secara istilah, ya, secara istilah adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat tertentu dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya secara sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bagus sekali. Ya. Ada pertanyaan dari teman-teman masalah ini pengertian zakat? Ada? Baik. Kemudian kalau zakat fitrah itu dibayarkan kapan, teman-teman? Ketika tanggal boleh dimulai 1 Ramadan sampai dengan malam hari raya. Ya. Kemudian kalau zakat mal setiap haul. Haul itu adalah setiap 1 tahun. Misalkan begini. Punya emas itu sekarang tanggal berapa, teman-teman? Tanggal 8 bulan Mei 2025. Maka bayar zakatnya tahun depan, yaitu 8 Mei tahun 2026. Gitu ya. Baik, alhamdulillah sudah, terima kasih. Sekarang giliran kelompok 2. Oh, kita kasih aplaus dulu. Allahu Akbar. Tepuk tangan sama-sama. Ya, hebat ya. Baik, sekarang kelompok 2 mana? Kelompok 2? Ya, silakan maju ke depan. Siapa juru bicaranya? Ya, 1 orang saja. Baik, silakan disampaikan pertanyaannya apa. Kemudian silakan dijelaskan. Yang nomor 1, jelaskan syarat wajib yang membayar zakat. Syarat bagi orang yang berzakat adalah beragama Islam, merdeka, balik, berakal, dan memiliki harta yang cukup untuk dizakati. Nomor 2, jelaskan syarat harta yang dizakati. Syarat bagi harta yang akan dizakati adalah halal, dimiliki penuh, mencapai nisab, dan telah cukup haul kecuali untuk hasil pertanian. Sudah selesai. Sudah, Pak. Sudah? Oke. Alhamdulillah, sangat lengkap sekali ya. Jelaskan syarat wajib zakat. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian. Syarat wajib zakat tadi orang Islam, kemudian merdeka. Merdeka itu maksudnya apa? Bagaimana?
Merdeka itu kalau zaman dulu adalah seperti budak. Kalau budak dia penghasilannya diminta atau dimakan oleh atau dimiliki dikuasai oleh tuannya, ya, oleh tuannya. Itu namanya merdeka. Kalau kita ini alhamdulillah sekarang merdeka, punya penghasilan sendiri, bisa menghidupi kita sendiri. Kemudian balik, ya, balik. Maksudnya orang yang balik itu orang yang membayarkan zakat, ya itu balik. Misalkan ayah kita ya, ayah kita itu kan sudah balik, tetap dia memberikan zakat untuk semua keluarganya. Walaupun untuk anak kecil ya, anak kecil belum balik, itu yang menanggung kewajiban membayar zakat adalah orang tuanya. Begitu maksudnya. Berakal, orang yang gila tidak wajib berzakat. Kemudian memiliki harta. Kalau nggak punya harta, maka dizakati. Bagus sekali. Kemudian syarat harta yang akan dizakati, apa tadi? Halal. Kemudian dimiliki penuh. Maksudnya dimiliki penuh itu tidak join anak-anak. Join, ya. Misalkan Mbak Akila sama Mbak Afika. Ini join, urunan. Urunan, pamannya bikin usaha. Kemudian mana hasilnya itu pas, ya. Hasilnya, labanya itu pas 1 nisab misalkan. Nah, karena dia join, maka dia tidak masuk kriteria ini. Kemudian mencapai nisab, ya. Misalkan emas, nisabnya emas berapa teman-teman? 85 gram. Kalau belum sampai nisab, maka tidak usah dibayar zakatnya. Haul itu 1 tahun. Misalkan belum 1 tahun sudah dijual lagi, maka tidak perlu dizakati. Ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada. Tidak ada. Ya, sudah jelas semuanya ya? Alhamdulillah. Bagus. Silakan dikasih oplos semuanya ya. Teman-teman yang kelompok 2. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Terima kasih. Ya. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Alhamdulillah. Ya, silakan. Silakan maju kelompok 3. Kelompok 3. Siapa juru bicaranya? Ya. Zafar. Ya, silakan dibaca pertanyaannya. Jelaskan 8 asnaf atau golongan penerima zakat. 8 asnaf penerima zakat berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 60 adalah 1. Fakir. Fakir adalah orang yang sangat miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Miskin. Miskin adalah orang yang memiliki sedikit harta atau penghasilan, tetapi masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 3. Amil. Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. 4. Mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan keislamannya. 5. Rikob. Rikob adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri. 6. Ghorimin. Ghorimin adalah orang yang berhutang dan tidak mampu melunasinya. 7. Fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, seperti kegiatan dakwah, jihad, atau kegiatan kebaikan lainnya. 8. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan biaya. Iya, alhamdulillah. Untuk kelompok 3 ini membahas tentang orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ya, berhak menerima zakat. Ada berapa teman-teman tadi dijelaskan? Ada 8 ya. 8. Yang pertama apa tadi? Yang pertama
fakir. Fakir kemudian miskin. Tadi dijelaskan fakir itu apa, Mbak? Tadi? Orang yang sangat miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya, itu namanya fakir ya. Fakir itu orang yang sangat miskin. Kadang misalkan begini, contohnya begini. Perbedaan fakir dan miskin itu contohnya begini. Kalau fakir itu misalkan kebutuhan seharinya itu 100.000 umpamanya ya. 100.000. Tetapi dia cuma punya 10.000. Ini cukup apa enggak? Enggak cukup, sangat jauh sekali. Ini namanya fakir. Kalau miskin itu begini. Ada seseorang itu kebutuhan seharinya 100.000. Tetapi dia hanya punya penghasilan 50.000. Separuhnya. Nah, ini namanya miskin. Jadi fakir sama miskin kira-kira lebih menderita mana teman-teman? Lebih menderita yang fakir ya. Kemudian amil. Amil tadi adalah petugas yang mengumpulkan atau mengatur mengelola zakat ya. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, dia perlu support dari kita. Ya, perlu kita senangkan. Oh, alhamdulillah saya masuk Islam dapat perhatian. Nah, itu namanya mu'alaf. Kemudian rikob. Rikob itu adalah budak sahaya yang nyicil. Nyicil tahu ya? Nyicil. Jadi nyicil itu tidak cuma nyicil sepeda motor, nyicil rumah, nyicil mobil. Tetapi zaman dulu ada yang namanya budak. Itu menyicil dirinya untuk dibebaskan. Nah, gitu. Ghorim. Ghorim ada banyak hutangnya sehingga dia sangat tercekik. Kemudian apalagi fisabilillah dan ibnu sabil. Ada pertanyaan dari sini teman-teman? Ada pertanyaan? Ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan Pak Fatoni yang akan bertanya ya. Musafir. Musafir itu apa sih teman-teman? Musafir itu orang yang dalam perjalanan jauh. Kira-kira berapa kilometer perjalanan jauh? Berapa? 85 kilometer. Jadi jarak seseorang bisa melakukan sholat jamak ya. Baik. Penjelasan temanmu tadi di dalam surat apa kira-kira? Di dalam surat At-Taubah ayat 60 ya. Silakan nanti dilihat Taubat ayat 60. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup jelas? Alhamdulillah. Baik, kita kasih aplaus untuk temanmu ya. Allahu Akbar. Ya. Baik, sekarang adalah kelompok terakhir yang akan presentasi ke depan. Ya, silakan. Mana kelompok 4? Ya, silakan maju ke depan. Silakan dipresentasikan. Siapa juru bicaranya? Ya. Silakan untuk kelompok 4. Ya, dibacakan pertanyaannya, kemudian silakan dijelaskan. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan pengertian zakat mal, macam-macam zakat mal, nisab, dan persen dikeluarkan. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan pada harta yang dimiliki setelah mencapai nisab dan haul. Macam-macam zakat mal meliput zakat emas, perak, penghasilan, barang dagangan, peternakan, dan pertanian. Nisab untuk zakat mal adalah 85 gram emas murni dan kadar zakatnya adalah 2,5% dan dari nilai harta tersebut. Macam-macam zakat mal. 1. Zakat emas dan perak. 2. Zakat penghasilan. 3. Zakat barang dagangan. 4. Zakat peternakan. 5. Zakat pertanian. Nisab zakat mal. 1. Zakat emas dan perak dikeluarkan sebanyak 85 gram emas dan 595 gram perak. 2.
zakat penghasilan setara dengan nilai 85 gram emas. 3. Zakat barang dagangan setara dengan nilai 85 gram emas. Persentase zakat. 1. Umum yang meliputi uang, emas, perak, perdagangan, dan profesi. 2. Zakat pertanian. 3. Zakat harta temuan. Syarat zakat mal. 1. Mencapai nisab yang telah ditentukan. 2. Mencapai haul atau selama 1 tahun hijriyah. 3. Hak milik penuh pemiliknya. 4. Tidak bertentangan dengan syariat agama. Ya, bagus sekali. Alhamdulillah, sudah sangat lengkap sekali ya. Mungkin ada yang kalian tidak cocok mungkin. Cocok ya semuanya ya? Ya, cocok semuanya ya. Baik, tadi temanmu menjelaskan tentang pengertian zakat mal. Ya. Apa bedanya zakat mal sama zakat mall? Ya, semuanya sama-sama harta. Kalau mall itu yang di mana? Pasar itu ya. Mall, ya. Di Matahari. Kemudian mana lagi? Banyak sekali ya. Pengertian zakat mal dan macam-macam zakat mal, nisab dan persennya. Tadi dijelaskan zakat mal itu adalah zakat harta ya. Jenisnya apa saja tadi teman-teman? Zakat emas perak, kemudian penghasilan. Ya, penghasilan. Kemudian yang ketiga zakat barang dagangan. Kemudian peternakan dan pertanian. Ada 5. Diulangi lagi ayo. 1, emas, perak, uang ya. Emas, perak, uang. Sekali lagi. Emas, perak, uang. Yang kedua zakat apa? Penghasilan. Yang ketiga zakat dagang. Kemudian zakat peternakan. Yang kelima zakat pertanian. Baik. Sekarang nisab ya. Nisab zakat emas dan perak nisabnya berapa tadi? 85 gram. Emas. Kalau perak 595 gram. Ya. Nisab itu apa sih teman-teman? Batas minimal orang wajib zakat. Misalkan emas ya. Emas itu kan nisabnya 85. Ada orang punya emas cuma 50 gram saja. Maka dia tidak wajib zakat. Atau dia punya emas cuma 80 gram. Nah, dia masih belum wajib. Kalau sudah 85 gram maka wajib. Zakat penghasilan. Ya, penghasilan itu setara juga dengan 85 gram. Kemudian zakat dagang juga begitu ya. Itu 85 gram. Ya. Kemudian persentase zakat. Zakat emas, zakat uang, zakat perak ya. Zakat dagang itu berapa persen yang harus diberikan kepada orang yang berhak? 2,5%. Kalau zakat pertanian, kalau airnya itu gratis dari air hujan misalkan, pokoknya gratis lah dari sungai bisa, maka berapa itu? Cuma 10% ya. Kalau pakai irigasi, pakai ini apa yang ini diesel itu ya, bisa disedot mengambil air dari sungai sehingga membutuhkan biaya. Nah, maka dia cuma 5% saja. Ya, begitu ya. Oh, ada yang terlewat. Kira-kira zakat apa teman-teman? Zakat rikas atau temuan. Ya. Berapa persen? 20%.
Ya, misalkan Mbak Sofiatul menemukan emas 1 karung, misalkan ya. 1 karung 10 ton, misalkan ya. Waduh, 10 ton itu banyak sekali ya. Tidak cuma 1 karung. Bisa 1 gunung itu ya, 10 ton ini. Nah, maka zakatnya berapa? 20%. 20% ya. Kalau menemukan roti goreng gimana? Wajib zakat apa enggak? Ya enggak usah zakat. Enggak usah zakat, cuma roti goreng. Syarat zakat mal tadi dijelaskan. 1, mencapai nisab. 2, mencapai haul. Apa tadi haul? Artinya haul? 1 tahun, mencapai 1 tahun. Kemudian hak miliknya secara utuh. Kalau join masih belum ya. Yang nomor 4, tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya apa? Narkoba, mencuri, merampok. Umpamanya ada orang perampok, oh kita hari ini dapat rampokan 10 miliar umpamanya. Kita zakati ya, nggak perlu ya, karena Allah itu suci dan akan menerima yang suci saja. Baik, alhamdulillah teman-teman, ini temanmu kelompok 4 sudah menjelaskan secara bagus sekali. Kita kasih aplaus semuanya. Ya, Allahu Akbar. Ya. Terima kasih. Nah, baik teman-teman semuanya, kita sudah menyelesaikan tentang materi kita, yaitu zakat. Ada pesan moral yang harus kita ambil pelajaran dari hikmah dan kesimpulannya. Ya, hikmah kesimpulannya. Teman-teman, kira-kira apa fungsi dari zakat itu untuk diri kita dengan orang lain? Untuk diri kita sendiri, 1 apa? Dapat pahala. 2, membersihkan harta kita. Jadi harta kita itu bukan milik kita sepenuhnya loh ya, tapi juga milik orang lain, orang yang membutuhkan. Kemudian apalagi? Supaya kita tidak tamak, ragu, sombong. Itu untuk minimal untuk diri kita. Kemudian kalau untuk orang lain apa fungsinya zakat itu? Untuk membantu mereka supaya mereka juga dapat perhatian, berbagi ya, berbagi. Jangan sampai kita sendiri yang kaya raya tetapi tetangga kita, teman kita kelaparan. Jangan sampai ya. Alhamdulillah, kita tutup sekian dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup perjumpaan kita. Ketua kelas siapa? Ya, silakan. Kami siap, kami tenang, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna Lahu muqrinina
wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.